Setelah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari ini, sejenak kita menarik nafas, sejenak kita menimba kekuatan lewat perayaan Ekaristi ini, lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan. Karena kita sadar, jika pekerjaan-pekerjaan ini setiap hari rutin kita kerjakan hanya untuk kebutuhan duniawi semata, maka keletihan akan menguasai kita. Akan dengan mudah kecewa, menyerah, dan berputus asa. Namun ketika kita mendasarkan seluruh pekerjaan kita setiap hari untuk memuliakan Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, maka kita akan melihat pekerjaan itu dengan ringan, melihat pekerjaan kita sebagai sebuah panggilan, maka kita akan selalu bersemangat dan mengatakan setiap hari baru adalah kesempatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi ketika kita menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, maka setiap tarikan nafas adalah sebuah pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali menjadi sebuah tantangan adalah terus-menerus siaga dan waspada bagi kedatangan Tuhan. Injil yang kita dengarkan hari ini sekali lagi mengingatkan kita bagaimana kita harus berjaga-jaga dan siap sedia, bahwa Tuhan pasti akan datang. Waktunya tidak pasti. Dan ini juga yang dialami oleh jemaat perdana ketika mereka menerima pewartaan para rasul. Mereka menanti-nantikan kedatangan parusia, kedatangan akhir zaman. Namun penantian mereka tak kunjung terpenuhi. Bagaimana mereka harus bersikap dalam situasi semacam ini? Penginjil Lukas mengajak kita, para pendengar, para pembaca, untuk selalu melakukan tugas kita dan membuka pintu, sehingga kita dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita menggunakan segala kesempatan, menggunakan organ-organ tubuh kita, mata kita, mulut kita, tangan dan kaki kita, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya tidak berbuat dosa, tidak cukup hanya tidak berbuat jahat, tetapi kita harus mengasihi dan terus bekerja untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita bersikap dan bertindak secara memalukan dengan berbuat dosa, maka kita akan mendapat hukuman. Tetapi mereka yang tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan, lalu mereka melakukan perbuatan yang memalukan, hukuman mereka lebih ringan. Kata-kata ini kita dengarkan dalam Injil sebenarnya mau mengajak kita, para murid Kristus, memiliki standar yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman. Bahkan kita hendaknya menjadi contoh dan teladan bagaimana dalam hidup ini kita didapati setia, sekalipun banyak fitnah, sekalipun banyak cacian, sekalipun banyak tantangan dan cobaan. Tetapi sebagai orang-orang Kristen kita akan mengatakan, aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, lalu melihat itu sebagai sebuah peluang, disinilah satu cara Kristiani yang mengajak kita dalam setiap tantangan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk berjalan terus.
Ketika kita tahu bahwa situasi pandemi ini seringkali membuat kita memilih untuk tinggal di rumah dan tidak mengikuti perayaan Ekaristi, atau memilih untuk tinggal di rumah sekalipun sebenarnya kita bisa ke gereja, ada tantangan di dalamnya. Karena situasi lama-kelamaan sudah semakin terbiasa dengan keadaan kita. Setelah kita menerima vaksinasi, ternyata imunitas tubuh kita semakin kuat. Ini juga menjadi satu cara untuk kemudian keluar dari hal-hal yang dulu menakutkan dan sekarang mulai berdamai. Lalu kemudian melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Masih banyak umat yang memilih untuk tidak ke gereja memang sampai sekarang dan mengikuti misa online. Namun ketika gereja sekarang sudah menerapkan protokol kesehatan sedemikian ketat, dan inilah cara kita untuk mengajak umat kembali membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saat ini berada, akhirnya melihat bahwa perjumpaan itu adalah sesuatu yang menguatkan. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita. Semoga kita didapati siap siaga, dan ketika Tuhan datang memanggil kita, kita akan berkata, "Ya Tuhan, aku siap. Aku telah melakukan persiapan yang memadai dalam hidupku, yakni sikap lepas bebas dari segala ikatan-ikatan duniawi." Karena setiap orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya dan tidak terikat dengan hal-hal duniawi akan merasakan hidup adalah sebuah anugerah. Tuhan memberkati kita, melindungi kita dan menjaga kita. Semoga perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terus kita lakukan, dan semoga makin banyak orang yang akan mengalami keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.